warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama saya Syawal Fadila Natasha bersama rekan saya Eva Fauzia akan menjelaskan materi mengenai politik global dan hubungan antar bangsa. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian politik global dan keamanan global. Pengertian politik global. Di materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian politik global. Politik global adalah interaksi dan hubungan antar negara di seluruh dunia. Politik global mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan. Politik global dapat didefinisikan sebagai suatu proses interaksi dan juga hubungan antar negara di seluruh dunia yang diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing sebuah negara. Suatu upaya untuk menciptakan tatanan dunia yang damai, adil, dan juga sejahtera. Selanjutnya, materi kedua mengenai keamanan global. Keamanan global adalah kondisi di mana seluruh negara di dunia merasa aman dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Keamanan global mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan fisik, keamanan ekonomi, keamanan sosial, hingga keamanan lingkungan. Keamanan global dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seluruh negara di dunia bebas dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Suatu upaya untuk menciptakan dunia yang bebas dari konflik dan juga kekerasan. Contoh dari politik global adalah yang pertama, kerjasama internasional seperti kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, dan juga sosial budaya. Yang kedua, ada organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Organisasi Perdagangan Dunia, dan juga Organisasi Kerjasama Islam. Yang ketiga, ada konflik antar negara seperti konflik di Timur Tengah, konflik di Afrika, dan juga konflik di Asia. Contoh dari keamanan global, yang pertama ada pemberantasan terorisme, yang kedua ada penanggulangan perubahan iklim, dan yang terakhir ada pemberantasan kemiskinan. Contoh dari politik global dan keamanan global yang saling berkaitan adalah kerjasama internasional dalam pemberantasan terorisme yang merupakan upaya untuk menciptakan keamanan global. Lalu ada organisasi internasional seperti PBB yang berperan penting dalam menciptakan keamanan global. Lalu yang terakhir ada konflik antar negara dapat mengancam keamanan global. Salah satu terbentuknya hubungan antar bangsa adalah dibentuknya Organisasi United Nations atau PBB, di mana PBB ini berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak, dan hak asasi manusia. PBB sebagai organisasi internasional dengan legitimasi yang bersumber dari keanggotaan yang bersifat universal, diharapkan menjadi satu forum penanganan berbagai tantangan dari krisis global yang semakin kompleks di masa mendatang. Sebagaimana politik global ini terdiri atas perubahan dan kesinambungan. Ia menggabungkan faktor-faktor deskriptif dan cenderungan yang mengancam kesejahteraan kita, bahkan kelangsungan hidup kita, dengan peluang-peluang untuk menghindari atau mengatasi ancaman-ancaman yang jika diabaikan akan membahayakan kita sendiri. Berbicara mengenai hubungan antar bangsa, ada istilah diplomasi dan diplomat. Diplomat adalah seseorang yang mewakili negaranya dalam hubungan internasional. Diplomat biasanya bekerja di kedutaan besar atau konsulat negara di negara lain. Selanjutnya membahas tentang diplomasi. Diplomasi adalah praktik mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah asing atau organisasi antar pemerintah melalui dialog, negosiasi, dan cara non-kekerasan lainnya. Diplomasi biasanya mengacu pada hubungan internasional yang dilakukan oleh antar diplomat profesional dengan memperhatikan berbagai isu dan topik yang akan dibahas antar kedua belah pihak. Diplomasi juga bisa disebut sebagai alat penting bagi negara-negara untuk mencapai tujuan mereka di dunia internasional. Melalui diplomasi, negara-negara dapat membangun hubungan kerjasama, menyelesaikan konflik, dan mempromosikan perdamaian. Diplomasi memiliki beberapa tujuan penting, di antaranya membangun hubungan kerjasama dengan berbagai negara, menyelesaikan konflik dan mencegah perang, promosi perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan perdagangan dan investasi, serta promosi budaya dan nilai-nilai nasional. Sebuah negara tanpa hubungan diplomasi akan mengalami beberapa dampak negatif, di antaranya terisolasi dari dunia internasional. Negara tersebut akan kesulitan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, baik dalam bidang politik,
ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini akan menyebabkan negara tersebut tertinggal dari negara-negara lain yang memiliki hubungan diplomasi. Yang kedua, meningkatnya risiko konflik. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar negara dapat meningkatkan risiko konflik. Misalnya, negara tersebut dapat menjadi target serangan negara lain atau dapat terlibat dalam konflik bersenjata. Selanjutnya, meningkatkan biaya pertahanan. Negara tersebut harus meningkatkan biaya pertahanan untuk melindungi dirinya dari ancaman negara lain. Berbicara mengenai diplomasi, apakah ada suatu negara yang tidak melakukan diplomasi? Jawabannya, ya. Ada satu negara yang tidak melakukan diplomasi, yaitu negara Vatikan. Vatikan adalah negara terkecil di dunia dengan luasannya 0,44 km persegi. Negara ini merupakan pusat gereja Katolik Roma dipimpin oleh Paus. Vatikan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain karena alasan historis dan teologis. Vatikan menganggap dirinya sebagai negara rohani yang tidak perlu menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Namun, Vatikan tetap memiliki hubungan kerjasama dengan negara lain dalam berbagai bidang, seperti kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan. Vatikan juga memiliki perwakilan di berbagai negara, tetapi perwakilan tersebut tidak memiliki status diplomatik. Dari statement Vatikan yang tidak melakukan diplomasi, ternyata Vatikan memiliki hubungan diplomasi dengan negara-negara lain. Berikut adalah beberapa contoh hubungan kerjasama yang dijalin oleh negara Vatikan ini. Yang pertama, Vatikan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam dan konflik. Vatikan juga bekerja sama untuk mempromosikan pendidikan dan kebudayaan Katolik. Selain itu juga, Vatikan ini bekerja sama untuk mempromosikan perdamaian dan dialog antar agama. Vatikan adalah contoh unik dari negara-negara yang tidak melakukan diplomasi. Meskipun demikian, Vatikan tetap saja menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain dalam berbagai bidang.